Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Yunus Hasibuan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan. Di dalam proposal saya mengambil judul yaitu tentang oh, meningkatkan minat dan hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen game time atau TGT pada siswa kelas 4 di SD Negeri 200-409 Padang Sidimpuan. Selanjutnya di bagian bab 1 yaitu tentang pendahuluan, yaitu yang terdiri tentang latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah saya membuat ada dua faktor permasalahan. Di mana faktor permasalahannya itu yang pertama yaitu tentang kurangnya minat belajar siswa, yang kedua nilai KKM yang masih rendah. Selanjutnya di bagian identifikasi masalah ini ada enam. Ada enam, yaitu yang pertama kurangnya ketertiban siswa dalam proses pembelajaran, yang kedua sekolah menitik beratkan kepada pembelajaran langsung, yang ketiga kesempatan bertanya guru kurang direspon oleh siswa, yang keempat minat belajar masih kurang sehingga hasil belajar siswa masih rendah, yang kelima siswa malas disuruh untuk belajar sendiri karena siswa lebih senang mendengarkan apa yang diajarkan guru saja, yang keenam yaitu guru kurang melakukan improvisasi dalam pembelajaran. Selanjutnya di bagian pembatasan masalah ini yaitu minat belajar masih kurang sehingga hasil belajar siswa masih rendah. Selanjutnya di bagian perumusan masalah, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 200-409 Padang Sidimpuan. Selanjutnya di bagian penelitian. Di bagian penelitian ini untuk menguji apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 200-409 Padang Sidimpuan. Selanjutnya manfaat penelitian. Di bagian manfaat penelitian ini saya membuat ada 4 manfaatnya. Yang pertama manfaat untuk guru, yang kedua untuk siswa, yang ketiga untuk sekolah, yang keempat untuk penelitian. Selanjutnya di bagian bab 2. Bab 2 ini yaitu tentang kajian pustaka, yaitu yang terdiri dari teori. Teori di sini yaitu yang pertama yaitu teori tentang minat belajar. Dalam teori minat belajar ini saya mengambil dari teori Salameto 2010 halaman 2 dan si teori Bloom dalam Susanto 2012 halaman 57. Dari kedua teori tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa minat belajar adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal. Kemudian dapat diukur dengan menanyakan kepada seseorang apakah ia mempelajari itu, apakah menyukai atau tidak mengenai pembelajaran dari berbagai pendekatan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, macam-macam minat. Dalam macam-macam minat ini, menurut Dewa Kentut Soekardi yang mengutip bahwa Karl Sapran dalam Dejamara bahwa ada 3 cara dapat digunakan untuk menentukan minat, yaitu yang pertama minat yang diekspresikan, yang kedua minat yang diwujudkan, yang ketiga minat yang diinventariskan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar ini saya membuatnya ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor dorongan dari diri sendiri, yang kedua faktor perhatian, yang ketiga faktor motivasi sosial, yang keempat faktor emosional, yang kelima faktor kognitif pengetahuan. Selanjutnya fungsi minat dalam belajar. Adapun fungsi minat belajar itu saya membuatnya ada 4, yaitu yang terdiri dari yang pertama minat memudahkan terciptanya konsentrasi, yang kedua minat mencegah gangguan perhatian di luar, yang ketiga minat memperkuat meletakkan bahan pelajaran dan ingatan, yang keempat minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri.
Yang kedua yaitu teori tentang hasil belajar. Adapun teori hasil belajar ini saya mengambilnya dari teori Baharuddin 2011 halaman 13 dan teori dari Purwanto 2011 halaman 39. Dari kedua teori tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu dan merupakan proses dalam diri individu yang berintegrasi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Selanjutnya, turnamen game time. Salah satu model pembelajaran yang bisa guru terapkan dalam proses belajar mengajar di kelas adalah tim turnamen game atau TGT. TGT ini di dalam TGT tersebut terdiri atas 5 komponen utama yang harus guru kuasai. Yang pertama yaitu persentase di kelas, yang kedua tim, yang ketiga game, yang keempat turnamen, dan yang kelima reunisi tim. Selanjutnya, hubungan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan minat dan hasil belajar. Di dalam hubungan tersebut saya mengambil teori dari Salameto 2010 halaman 34 sampai 39 dan teori elaborasi kognitif. Dari kedua teori tersebut dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar dan minat. Salah satu pembelajaran kooperatif itu adalah tipe tim game turnamen. Di bagian penelitian yang relevan ini, yang pertama Bonifatius Sigit Yuniharto dan Maria Melani Ika Susanti tahun 2009 dengan judul Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas 3A SD Negeri Maguwo Harjo 1 melalui model pembelajaran kooperatif TPGI pada materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, Mustafa Yusnani dan Baharuddin tahun 2011 dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Number Head Together atau NHT untuk meningkatkan keefektifan dan penguasaan konsep matematika. Selanjutnya di bab 3, di bagian bab 3 ini yaitu tentang metodologi penelitian. Di bagian metodologi penelitiannya itu yaitu yang terdiri bagian A-nya setting penelitian. Adapun bagaimanapun proses setting penelitian itu, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 200-409 Padang Sidimpuan, yaitu pada siswa kelas 4 yang berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai sejak pembuatan proposal yaitu bulan November 2020 sampai Januari 2021. Selanjutnya subjek penelitian. Di bagian subjek penelitian ini saya membuat yaitu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4-nya. Subjeknya untuk kelas 4 SD Negeri 200-409 Padang Sidimpuan, di mana yang diamati adalah minat belajar siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas sehingga didapatkan hasil belajar siswa yang meningkat dari sebelumnya. Yang selanjutnya, teknik prosedur penelitian. Teknik yang saya gunakan dalam prosedur penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yaitu PTK. Yang dilakukan ini adalah desain dari menurut Ari Kunto 2010 halaman 16. Langkah-langkah PTK yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengamatan dan refleksi prosedur penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data saya buat yaitu tentang observasi dan dokumentasi. Selanjutnya prosedur pengolahan data. Di sini prosedur pengolahan datanya yaitu data aktivitas guru dan minat belajar matematika dianalisis dengan statistik deskriptif. Analisis data yang digunakan terhadap data yang telah didapatkan dari informasi siswa. Analisis data minat belajar matematika siswa selama proses pembelajaran dilakukan dengan mencari persentase peningkatan minat belajar siswa. Itulah hasil persentase saya mengenai proposal saya
saya harap kepada ibu dosen saya, kritik dan sarannya. Saya berharap ibu memberikan kritik dan sarannya tentang mengenai proposal saya ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.